Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Bobotoh semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bobotoh, ada kabar yang memang sedikit terlewat gitu ya, sampai kita tidak sadar bahwa malam hari ini atau pukul 22:45 waktu Indonesia Barat akan ada penampilan perdana dari Timnas U17, Timnas Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia di Qatar, teman-teman. Jadi memang ini sangat sepi sekali pemberitaannya gitu ya, bahwa ya tidak ada satupun stasiun televisi nasional kita yang menyiarkan Timnas U17 ini aduh, pilih kasih atau memang kenapa gitu ya, bahwa ya kita masuk Piala Dunia gitu ya U17, bahwa ya sangat disayangkan lah ini. Makanya teman-teman yang mau menyaksikan untuk Timnas U17 nanti bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya, tidak perlu pakai VPN, tidak perlu berbayar. Teman-teman langsung buka YouTube jam 22.45 itu di YouTube-nya FIFA. Tulis aja, ketik di mesin pencarian YouTube-nya FIFA gitu ya. Jadi nanti keluar Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Zambia, teman-teman, U17 tentu saja gitu ya. Jadi ini terpusat di Qatar untuk Piala Dunia U17, dan kita doakan ada salah satu pemain Persib di situ, Nazril, dan juga mantan pemain Persib yaitu pelatih dari Timnas U17 yaitu Nova Arianto, teman-teman, yang berhasil membawa U17 ini masuk ke Piala Dunia. Ya alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Timnas Indonesia U17 bisa meraih hasil semaksimal mungkin gitu ya, sejauh mungkin, karena grupnya agak sedikit berat. Selain Zambia ada juga Zambia atau Gambia, saya punten kalau salah ya, Zambia kalau nggak salah, ada Zambia, lalu juga setelah itu menghadapi Brazil, dan terakhir menghadapi Timnas Honduras U17. Jadi ya memang agak berat, tapi mudah-mudahan kita doakan yang terbaik saja untuk Timnas U17, teman-teman. Amin. Nah ini juga kalau ada yang nanya, Kang, tim Persib kapan nyampe ke Selangor, ke Malaysia untuk menghadapi Selangor gitu ya. Ini sudah sampai pukul 7 tadi, 7 tepat waktu Malaysia gitu ya. Kalau di kita mah pukul 8 waktu Malaysia, di kita mah pukul 7 gitu ya. Jadi beda 1 jam. Jadi memang ya alhamdulillah semuanya selamat, tidak kurang suatu apapun. Semua pemain hadir gitu ya. Tidak ada yang sakit juga sudah alhamdulillah sembuh gitu ya. Kemarin sudah mungkin bisa dimainkan nanti pada saat menghadapi Selangor. H-2 teman-teman, besok lusa ya, tanggal 6 November hari Kamis mendatang. Jadi ya kita doakan juga lah, dari mulai Timnas U17 lalu juga Persib sendiri gitu ya, yang mengharumkan nama Indonesia. Mudah-mudahan kita meraih hasil maksimal lagi, maksimal 1 kali menang lagi, atau ya kalau bisa lebih gitu ya, minimal 1 kali menang, 1 kali draw. Kita insya Allah sudah dipastikan lolos untuk ke babak selanjutnya, atau lolos dari fase grup masuk ke 16 besar, teman-teman. Nah ini mulai 16 besar, ingat teman-teman, mulai 16 besar di ACL 2 akan menggunakan VAR. Jadi VAR ini mulai berlaku di 16 besar sampai dengan partai final. Jadi fase grup memang tidak diadakan VAR. Alasannya yaitu AFC merasa beberapa klub di beberapa negara belum bisa menyediakan VAR, karena VAR kan cukup mahal, dan mungkin ya gimana lah, infrastrukturnya belum siap beberapa negara. Jadi memang biar untuk keadilan katanya tidak ada VAR sama sekali. Jadi ya di 16 besar nanti kita punya VAR, teman-teman, gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini yang mana untuk skuad Persib Bandung ini menurut Bajan Hodak semuanya sudah siap. Pemain juga sudah dikasih satu motivasi berlebih bahwa
kemenangan di bulan Oktober dan awal November ini itu menjadikan satu motivasi yang tersendiri untuk seluruh pemain Persib. Seluruh pemain ingin melanjutkan tren positifnya bahwa kepercayaan diri kami sedang baik, katanya. Kita juga ingin setidaknya membawa satu prestasi yang lebih lah, katanya, bukan hanya 5 kemenangan beruntun, tapi seterusnya mudah-mudahan kita bisa menang. Jadi ya inilah udah makin enakan gitu ya, sesama pemain udah mulai ngobrol, udah mulai heureuy, udah mulai bisa ya berkomunikasi, baik itu dengan bahasanya atau bahasa Inggris atau mulai ada yang berbahasa Indonesia. Jadi ini memang sudah mulai cair gitu ya suasana di locker room. Jadi ya Bojan Hodak ya memperlakukan skuad Persib Bandung sebagaimana ayah dengan anak gitu ya teman-teman. Nah ini juga ada satu yang harus saya sampaikan, yang mana teman-teman mungkin masih ingat kejadian kemarin di GBLA gitu ya, ketika Tribun Timur gitu ya, ada sedikit kericuhan di situ, yang mana hari ini teman-teman dari Tribun Selatan sudah mendatangi, sudah sowan tabayun ke Viking gitu ya. Nah ini juga sudah disambut oleh Kang Tobias di sana dengan beberapa teman-teman Viking yang lainnya. Akhirnya sudah damai, mereka sudah membicarakan bahwa ya mungkin hanya ego atau juga ada salah paham di situ, ada emosi yang tidak terbendung, dan sudah dipastikan tidak ada penyusup. Memang itu dilakukan sepenuhnya oleh Bobotoh, katanya, yang memang ada kejadian kemarin gitu ya, itu sepenuhnya oleh Bobotoh, dan masalah yang lain-lainnya sudah dianggap lunas, sudah dianggap ya oke lah, dimaafkan, saling memaafkan. Ya akan mungkin hanya komunikasi saja, katanya, yang memang agak sedikit kurang kemarin, jadi banyak miskomunikasi sehingga ya ada sedikit gesekan, tapi sekarang sudah aman-aman saja. Dan mohon maaf, katanya, kita menyebutnya Bobotoh dari Tribun Selatan, tidak menyebutkan salah satu organisasi supporter lah gitu ya, atau komunitas supporter, karena kan bukan komunitasnya, ternyata hanya beberapa orang yang memang menjadi aktornya lah gitu ya. Tapi insya Allah lah kedepannya katanya sudah baik-baik saja, dan ya kita doakan ya sesama Bobotoh mah cing alakur gitu ya, karena kita mendukung tim yang sama, kita juga mendukung prestasi yang sama untuk Persib Bandung, teman-teman. Baik, nah ini terakhir sambil nunggu timnas gitu ya, sambil ngabuburit ya, sengaja kita agak sedikit malam teman-teman untuk posting video kali ini, karena yang terakhir ini banyak banget yang masuk ke saya menanyakan, Kang bener ini enggak, katanya udah 70% katanya untuk Joy Pelupesi gabung dengan Persib di putaran kedua dan lain sebagainya. Jadi ya kita sekali lagi teman-teman, ini belum final gitu ya, atau ya kitanya memang tidak terlalu fokus ke situ, karena kita sedang fokus ke Persib, bagaimana caranya ya menang dulu ke laga terdekat, karena kita fokus juga di Asia, sehingga ya sudah kita fokuskan semua ke Asia. Namun kalau mengenai Joy Pelupesi, memang benar katanya manajemen Persib juga mengakui akan ada teaser gitu ya. Teaser tuh atau apa ya bahasa sederhananya, cuplikan gitu, bahwa akan ada sesuatu yang wah gitu ya di Persib Bandung. Nah apakah nanti di putaran kedua, apakah memang pemain baru atau bagaimana? Karena mengingat mimpi besar Persib Bandung di tahun depan ini banyak banget gitu ya. Di antaranya akan mulai segera diwujudkan, ada Kampung Persib, ada juga mau IPO, ya menjual saham ke publik gitu ya. Lalu juga ya ini kan membutuhkan satu effort besar gitu ya, atau satu perhatian besar dari seluruh masyarakat, bukan hanya dari Bobotoh saja, bahkan ya memang menaikkan brand Persib Bandung ini masih perlu dilakukan untuk ya setidaknya mewujudkan mimpi besar itu. Apakah salah satunya mendatangkan pemain-pemain timnas gitu ya, biar Persib semakin dikenal lagi. Nah ini bisa jadi, semua pun bisa terjadi teman-teman, tapi karena ini bukan atau belum masuk fasenya rumors gitu ya, karena belum masuk ke
bursa transfer putaran kedua, jadi kita juga nggak bisa bicara banyak. Yang jelas ya semuanya masih mungkin teman-teman. Kalau yang bilang 70% itu sudah akan gabung Persib Bandung ya bisa jadi gitu ya. Ada yang bilang 100% pun ya bisa jadi gitu ya. Ada yang belum, wah kayaknya belum nih nggak akan gabung Persib, cuma kabar angin saja atau hoax saja, ya bisa jadi gitu ya. Pokoknya semuanya masih bisa terjadi lah apapun itu. Tapi yang jelas fakta demi fakta ya kita coba ungkapkannya nanti teman-teman. Jika memang ada update, ada dua hal, sudah masuk bursa transfer atau memang dari manajemen Persib sendiri yang sudah membuka sedikit demi sedikit apa sih yang akan dilakukan di masa depan gitu ya. Jadi ya kalau dari kita mah aduh punten-punten bilih lepat gitu ya cari sana. Jadi ya sudah, kita tunggu dua hal itu aja. Di saat bursa transfer nanti kita akan lebih banyak berbincang masalah rumors atau manajemen Persib Bandung sendiri yang memang membocorkan, baru kita berani ngomong gitu ya teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Ini punten pisan atau kita bacain aja, tadi sudah tangtong ini masuk bobotoh yang ingin disapa katanya. Nggak apa-apa, kita bacain aja. Baik, langsung dari bobotoh ada dari Galunggung katanya, dari bobotoh Panjalu, bobotoh Jatinangor, bobotoh Manonjaya, Gunajaya, Tasik. Ini teh Kang, ini bukannya siapa yang Kang Nanang Tiger Boy, bukan dari Manonjaya, tapi di sininya Manonjaya, Gunajaya, Tasik katanya. Mungkin sama kali ya. Lalu dari bobotoh Sukanagara, bobotoh Ciwidey, Lebak Muncang, bobotoh Cigonewah, bobotoh Soreang, bobotoh Kang Ujang, bobotoh Korea. Lalu dari bobotoh Cirebon, Nyingcet katanya. Lalu dari Plat B Depok, Kang Aldo, bobotoh Daraulin. Lalu ada juga bobotoh Tinggar Kuningan, bobotoh Tanah Abang Jakpus, bobotoh Cimahi, bobotoh Lampung, bobotoh Panjelekan, bobotoh Sidoarjo, bobotoh Kudus, Viking Majenang, bobotoh Cilacap, Bonjopi Langgoko, bobotoh Cianjur, dan terakhir bobotoh Pamanukan Subang katanya. Wah, hatur nuhun buat teman-teman yang sudah hadir gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan satu informasi dan wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.